Siti Nurlela yang sedang merayakan ulang tahun ke-51 itu tersenyum bahagia dan teringat kembali saat ulang tahun yang ke-17. Saat dia memotong pendek rambutnya. Meniru penampilan Demi Moore dalam film Ghost yang berpasangan dengan aktor Patrick Swayze. Film box office dunia saat itu. Yang meledak tak hanya filmnya. Soundtracknya juga meledak. Lagu Ancient Melody yang merupakan lagu jadul saat itu mendadak terkenal lagi. Padahal lagu itu diciptakan seorang napi yang bukan musikus. Siti tidak memotong sendiri rambutnya. Tidak juga di salon. Tapi di rumah Samsul. Pacar cinta pertamanya. Juga teman sekelas di sekolahnya. Yang memotongnya juga Samsul yang tampangnya seganteng Patrick Swayze. Tetapi, Siti tidak mirip Demi Moore. Siti mirip Novia Kolopaking yang lagunya seperti Biar Ku Simpan Rinduku. Untukmu segalanya. Dengan menyebut nama Allah. Dan terakhir lagu Asmara. Masih merupakan lagu kesukaan Siti sampai saat ini. Ciuman pertama yang menggelora berlangsung lebih lama daripada proses memotong rambut. Tidak perlu waktu lama setelah berambut pendek bagi Siti untuk terkenal dengan nama Siti Moore. Atau KDM yang merupakan singkatan dari Korban Demi Moore. Untuk sebutan KDM Siti tidak sendirian sebab banyak yang potongan rambutnya meniru Demi Moore. Selanjutnya, sebutan KDM semakin pantas cocok dan sesuai untuk Siti. Setelah sinetron Siti Nurbaya yang dibintangi Novia Kolopaking dan Gusti Randa yang tayang di TVRI mendapatkan sambutan hangat. Siti oleh orang tuanya yang terlilit hutang dijodohkan dengan seorang kakek-kakek yang namanya berinisial DM. Siti akan dijadikan istri yang keempat. Tentu saja Siti berontak. Dan kerjasama dengan keluarga Samsul pun dilakukan. Karena Samsul belum cukup umur untuk menikah. Maka kakak Samsul yang bernama Sahron. Kebetulan seorang sarjana. Dan sudah bekerja yang maju memperkenalkan diri sebagai pacarnya Siti kepada orang tua Siti. Tetapi, orang tua Siti tidak menunjukkan gelagat merestui. Dan Sahron pun berlagak mundur teratur walaupun diam-diam dia memikirkan siasat untuk mendapatkan Siti. Ketika surat undangan pernikahan Siti dengan kakek berinisial DM sudah dalam proses cetak, Siti dilarikan oleh Sahron. Tidak perlu waktu 9 bulan lebih 10 hari bagi kakek berinisial DM untuk merebut kembali Siti dari tangan Sahron. Sahron dan Siti pun tidak sempat melewati malam bersama. Pagi melarikan diri, siangnya sudah terciduk. Pernikahan Siti dengan kakek berinisial DM pun terlaksana. Dan, di luar dugaan, Siti bisa senyum sana senyum sini menyambut ramah semua tamu undangan. Sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda kawin paksa walaupun Siti benar-benar dalam keadaan dipaksa. Dan dia pun menjalaninya secara terpaksa. Dia sebenarnya dalam keadaan tertekan. Komentar Yana, salah seorang tetangga, dalam perjalanan pulang dari resepsi pernikahan. Tapi kelihatannya Siti happy-happy saja, kata Yani. Pacarnya Yana tidak sependapat dengan Yana. Ah, itu acting. Adab, kata Yana tetap yakin dengan kebenaran pendapatnya. Berarti Siti jago acting. Jangan-jangan jika tokoh Siti Nurbaya diperankan oleh Siti Nurlela hasilnya bisa lebih bagus. Kata Yani, jelas dong, hasilnya lebih bagus. Siti Nurlela memerankan Siti Nurbaya. Tuh kan, namanya saja hampir sama. Bukan hanya namanya, nasibnya juga hampir sama, kata Yana. Akhirnya,
Waktu jugalah yang membuktikan. Siti Nurlela nasibnya berbanding terbalik dengan Siti Nurbaya. Siti menjalani kehidupan rumah tangga bersama kakek berinisial DM dengan harmonis. Mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Di hari ulang tahunnya yang ke-51, Siti adalah seorang ibu dari 2 anak dan nenek dari 3 cucu. Sang suami telah meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat terbang dalam perjalanan dari luar negeri. Berada di pesawat yang sama adalah istri Samsul yang asal negeri Belanda tapi telah menjadi warga negara Indonesia. Kebetulan Samsul kuliahnya di Belanda dan menikah dengan teman kuliahnya. Walau saat itu Siti dan Samsul tergabung dalam grup WA alumni. Mereka tidak janjian untuk bertemu di bandara sambil menjemput pasangannya masing-masing. Malahan, mereka baru menyadari berada di tempat yang sama. Dan juga mengalami nasib yang sama ketika teman-teman grup WA mereka menelpon mereka. Berita kecelakaan tersebut tersebar dengan cepatnya. Baik Siti maupun Samsul terekam dalam video yang viral di medsos. Selama 2 tahun setelah ditinggal pasangan hidupnya masing-masing, baik Siti maupun Samsul tak saling memulai komunikasi untuk mentuntaskan cinta lama yang belum kelar di antara mereka. Pertemuan di antara mereka pun hanya terjadi pada saat reuni akbar sekolah mereka yang diadakan 5 tahun sekali. Dalam peristiwa itulah, beberapa teman mereka mencoba bertindak sebagai mak comblang. Hasilnya terlihat jelas. Tetapi hanya berefek pada Samsul. Terhadap Siti sama sekali tidak ngaruh. Japri-japri dari Samsul pada Siti. Kecuali selamat ulang tahun dan selamat hari lebaran. Boro-boro dibalas dibaca pun setelah beberapa hari kemudian. Sampai-sampai Samsul menjapri dengan jengkelnya. Jangankan untuk bertemu. Menjapri pun sudah tidak boleh. Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim japri. Kuman komen pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Itulah bunyi japrinya yang salah kirim. Bukan ke Siti tapi ke grup WA alumni pada saat jumlah anggota yang membuka pesan di grup tersebut lagi banyak-banyaknya. Samsul belum terlambat menghapus pesan tersebut untuk semua orang. Dia tahu. Yang belum membaca pesan hanya sedikit tetapi Siti termasuk di dalamnya. Melihat pesan yang dihapus, Siti mendadak penasaran dibuatnya. Segera mengirim pesan. Kok dihapus? Saya belum sempat membacanya. Itu bunyi pesan dari Siti yang bukan hanya tertuju ke grup alumni, tapi tanpa sengaja nyasar juga ke nomor Samsul. Maka, keakraban di antara mereka pun terbangun kembali. Tidak hanya lewat japri tapi juga lewat grup alumni. Tetapi, itu tidak berlangsung lama. Pada Pilgub Jabar 2024, Siti menjatuhkan pilihan pada KDM dan gencar kampanye di grup alumni. Sementara Samsul beda pilihan dan gencar mengkampanyekannya di grup yang sama. Pada hari pemilihan, pada saat pemenang sudah bisa diketahui dari hitung cepat, Siti penasaran banyak pesan WA dari Samsul yang berupa foto. Siti pun memeriksanya. Ternyata foto-foto kaset pita, CD dan PCD Novia Kolopaking. Selain ucapan selamat atas kemenangan KDM, Samsul pun menjelaskan bahwa baginya benda-benda tersebut memiliki arti yang khusus. Selain dalam upaya memenuhi kerinduannya pada Siti, juga menjadi alat peraga buat mengajarkan bahasa Indonesia pada almarhumah istrinya.
Lagu Biar Ku Simpan Rinduku merupakan lagu pertama dan utama dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Siti pun mengirimkan pesan, "Kerennya luar biasa. Kapan-kapan kita karaokean ya?"